Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Seorang yang berkata ketidaksopanan ialah penyihir. Wanita ini memiliki tubuh ramping, mengenakan gaun yang jelas rapi. Sebuah pita hijau mengikat rambutnya. Long Hao Shen mengerutkan matanya, menjawab dengan serius, 6 kuil besar adalah sebuah keluarga, milik aliansi kuil yang sama. Jaga perkataanmu, penyihir. Penyihir muda itu mengabaikannya dan menyatakan kepada Penatua Fei, "Penatua, saya harus melaporkan masalah ini kepada kepala kuil." Penatua Fei mengangguk, "Kebetulan saya juga mencari kepala kuil senior. Katakan padanya bahwa kepala ksatria suci sementara telah datang." Kepala ksatria suci sementara, baiklah. Wanita muda itu bahkan tidak repot-repot memperhatikan Long Hao Shen, dan segera berbalik. Penyihir lain juga bubar dari sana. Penatua Fei menyatakan dengan nada meminta maaf kepada Long Hao Shen, "Maaf, kepala ksatria suci. Tan Wan tidak sopan. Saya benar-benar meminta maaf kepada Anda atas namanya." Han Yu dengan dingin melangkah masuk. "Siapa dia? Dia sebenarnya sangat kurang sopan santun terhadap kepala ksatria suci kita. Kami akan melaporkan masalah ini ke aliansi." Penatua Fei tersenyum pahit, "Saya tidak bisa mengatur gadis ini, dia adalah murid langsung kepala kuil, dan satu-satunya. Harga dirinya setinggi gunung, dan dia bernama Tan Wan, berusia 26 tahun, tetapi masih belum menikah. Meskipun ada beberapa dukungan di balik harga dirinya, di usia yang begitu muda, dia sudah mencapai peringkat ketiga dari langkah ketujuh. Dia, Xuan Yuanyan dan Lin Xin dikenal sebagai nomor satu dari generasi muda, setelah mencapai langkah ketujuh di bawah usia 30. Han Yu tampak terkejut, Lin Xin telah menembus langkah ketujuh. Itu benar-benar sangat bagus. Kapten, itu berarti kita bisa berkumpul kembali karena syarat berkumpul skuad harus sudah berada di langkah ketujuh. Mencapai titik ini, dia dihentikan dalam pidatonya oleh pandangan penuh arti Long Hao Shen. Han Yu kemudian menyadari kesalahannya, dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, sebutan kapten ini dicatat oleh Penatua Fei. Jadi Lin Xin dan Han Yu adalah rekan satu tim di pasukan pemburu iblis yang sama, dengan ksatria ini menjadi kapten mereka. Tetapi jika mereka berada di pasukan pemburu iblis yang sama, itu berarti batas usia yang sama berlaku untuk semua anggota mereka. Jika Long Hao Shen adalah kapten mereka, bahkan jika usianya lebih tinggi, itu seharusnya tidak jauh lebih tinggi. Tapi dia berpakaian ksatria yayasan emas yang hanya bisa diperoleh oleh yang mencapai setidaknya langkah ke-8. Dan lebih jauh lagi, tidak ada ksatria yayasan emas yang bisa kurang dari sangat baik di antara para ksatria dari langkah ke-8. Beberapa ksatria suci dari langkah ke-9 bahkan tidak memiliki kualifikasi seperti ini. Seharusnya sangat tidak mungkin bagi seseorang dengan usia yang mirip dengan Han Yu atau Lin Xin untuk menjadi ksatria yayasan emas, atau setidaknya, Penatua Fei berpikir begitu. Dia benar-benar tidak percaya jenius seperti itu ada. Selanjutnya, ksatria yayasan emas ini berstatus kepala ksatria suci sementara, mengenakan armor yayasan emas tingkat epik, yang berarti bahwa ia harus berada di antara ksatria teratas dengan status ksatria yayasan emas. Dan kontribusi yang cukup tinggi diperlukan untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Kepala ksatria suci dari generasi sebelumnya, Han Qian, adalah kepala kuil untuk kuil ksatria, juru bicara kepala aliansi Yang Hao Han. Namun, Penatua Fei tidak menanyakan hal ini. Pertama, statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Shen, dan juga karena mengangguk di sekitar rahasia orang lain tidak sopan. Elemen cahaya Long Hao Shen adalah jaminan. Di bawah pimpinan tetua ini, kelompok Long Hao Shen dibawa ke lantai 2 kuil penyihir, dan memiliki 3 kamar terpisah yang diatur untuk mereka. Mereka bertiga dapat dianggap telah melalui kesulitan perjalanan, dan membuat diri mereka rapi sebelum makanan dikirim oleh kuil penyihir, dan akhirnya mereka bertiga berkumpul di kamar Hao Shen. Kuil penyihir sepertinya tidak bersahabat dengan kita. Long Hao Shen berkata sambil tersenyum. Han Yu dengan sedih menjawab, "Ini bukan hanya ketidakramahan. Ini praktis permusuhan." Long Hao Shen mengerutkan alisnya,
Ekspresi serius di wajahnya, aku tidak menyangka hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria kita sudah menjadi begitu tegang. Pada tingkat ini, itu akan berakhir sebagai masalah besar di masa depan. Jika keadaan seperti itu dengan musuh yang kuat di depan pintu kita, aku khawatir jika keadaan tetap seperti ini setelah perang berakhir, aliansi akan runtuh bahkan tanpa membutuhkan iblis untuk menyerang kita. Han Yu mengangguk, kontradiksi kita dengan kuil penyihir sudah lama mengerikan. Hampir setiap kali kontes peringkat kuil berlangsung, kedua kuil kami adalah yang bersaing. Kami telah mendorong kuil penyihir begitu lama sehingga akan agak aneh melihat mereka senang tentang itu. Meskipun tidak seolah-olah mereka dapat menentang kita dalam semua aspek, setidaknya hubungan kita jelas tidak baik. Long Hao Shen berkata, mari kita terus berbicara setelah Lin Xin datang. Dari apa yang dikatakan Tetua Fei, status Lin Xin di kuil penyihir tidak rendah. Saya berharap dia bisa menjadi mediator. Saat mereka berbicara, suara hormat terdengar dari luar, Kepala Ksatria Suci Senior, Kepala Kuil memanggil Anda. Mereka bertiga saling memandang satu sama lain, lalu berdiri bersama. Di luar pintu, seorang penyihir muda berdiri menunggu. Setelah melihat Long Hao Shen, dia segera membuat isyarat undangan kepadanya. Ketika Chai dan Han Yu hendak mengikutinya, penyihir itu menghentikan mereka. Maaf, tapi kepala kuil hanya ingin bertemu dengan kepala ksatria suci. Han Yu, yang awalnya memiliki banyak hal terpendam, segera akan menyala, tetapi Long Hao Shen menoleh, membuat gerakan gemetar, menekan kemarahan Han Yu. Han Yu, tunggu saja, tidak apa-apa, kalian berdua carilah Lin Xin, aku akan menemui kepala kuil. Long Hao Shen mengikuti penyihir yang datang untuknya ke lantai atas kuil penyihir. Pintu masuk ke lantai adalah gerbang setinggi lebih dari 3 meter. Melewati gerbang ini, Long Hao Shen langsung terkejut. Di balik pintu ada ruang yang sangat luas, setidaknya jauh lebih besar dari bentuk luar kuil penyihir. Dan selanjutnya, esensi sihir bahkan lebih kental dan murni. Seorang penyihir berkata pada Hao Shen, tolong melangkah ke susunan sihir. Ini adalah sihir teleportasi, ini akan memungkinkan Anda untuk memasuki kantor kepala kuil. Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, tempat apa lantai ini? Setiap kamar di sini adalah lapangan pelatihan, dan beberapa adalah tempat tinggal bagi penyihir berpangkat tinggi. Hanya senior dari peringkat penyihir suci ke atas yang diizinkan untuk tinggal di sini. Long Hao Shen memperhatikan kebanggaan yang tidak disembunyikan di mata penyihir muda ini. Dia tidak mengungkapkan dirinya tentang masalah ini, melangkah maju, untuk melangkah ke formasi sihir berbentuk bintang segi 6 itu. Dalam sekejap cahaya, dia segera muncul sendirian di ruang kosong. Lingkungan sekitar penuh dengan pancaran air, api, tanah, angin, elemen cahaya dan kegelapan yang menyerang indera. Dengan hanya mengandalkan penglihatannya, seseorang tidak dapat melewati pancaran ini. Long Hao Shen melepaskan kekuatan mentalnya, samar-samar merasakan bahwa ini tampaknya merupakan alam spasial pribadi, dengan hanya hubungan samar dengan alam asli mereka. Kekuatan mental yang sangat kuat. Orang tua ini mengenakan gaun, tetapi pakaiannya tampaknya tidak membawa fluktuasi unsur sedikit pun. Dia juga tidak memiliki tongkat di lengannya, dan dia sekali lagi terlihat seperti orang tua yang normal. Dengan tubuh yang tidak tinggi dan pinggang yang tidak kecil, wajahnya yang gemuk tersenyum, membuatnya terlihat sangat baik hati. Di samping tetua adalah penyihir elemen angin yang pernah ditemui Long Hao Shen sebelumnya, ialah Tan Wan yang tidak punya kesopanan, saat ini mengawasinya dengan tatapan waspada. Salam, Kepala Kuil. Saya adalah Ksatria Suci sementara yang mewakili kuil Ksatria, Ksatria Emas ke-12. Kepala kuil Ksatria kami Long Tianying telah menyiapkan surat buatan tangan untuk Anda. Mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada kepala kuil Li. Kepala kuil yang gemuk dari kuil penyihir ini bernama Li Zhengzi, menyandang nama kasar, tetapi dianggap sebagai salah satu yang terpenting dalam aliansi dalam hal kekuatan. Jangan menilai dia terlalu dini berdasarkan penampilan luar dan sifat baiknya. Pada kenyataannya, dia adalah salah satu penyihir yang sangat kejam dan kejam dari elit aliansi. Melihat Long Hao Shen membungkuk padanya, Li Zhengzi menunjukkan pandangan yang dalam,
dan mengarahkan senyum, kepala ksatria suci tidak perlu terlalu formal. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. Orang bisa melihat gelombang cahaya langsung meledak ke arah Long Hao Shen, tetapi ketika serangan hijau ini mencapainya, kekuatan serangannya membuat Hao Shen khawatir. Apakah dia menyerang saya? Long Hao Shen awalnya bukan orang yang sangat kompetitif, tetapi sebagai kepala ksatria suci dari kuil ksatria, dia secara alami tidak bisa takut pada saat seperti ini. Terhenti, aura Long Hao Shen segera mengalami perubahan besar. Lapisan tipis warna emas memanjang dari armor emas, dan suara mendengung ringan terdengar. Adegan fantastis mengikuti. Lampu hijau itu mendorong ke tubuhnya dengan kekuatan penuh saat itu tiba, tetapi ketika cahaya keemasan ini menutupi lingkungan Long Hao Shen, menghalaunya. Penyihir wanita Tan Wan yang berdiri di samping membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode seperti itu untuk menghilangkan serangan gurunya. Meskipun Long Hao Shen adalah seorang ksatria cahaya, dia merasa seolah-olah dia telah dengan sempurna mengasimilasi rahasia energi spiritual unsur angin yang dikeluarkan oleh Li Zengzi. Keduanya saling berhadapan dengan penampilan yang sama sekali berbeda, karena energi spiritual Li Zengzi jelas tidak berhasil mengguncangnya sedikit pun. Bagus. Li Zengzi memiliki pujian yang tinggi, stabil seperti gunung, berdiri di atas penjagaan yang kuat, energi spiritual disiapkan kapan saja. Jika saya tidak salah, gaya bertarungmu ini adalah teknik yang kau kembangkan sendiri, iya kan? Sampai bisa menggunakan teknik elemen sampai sejauh ini. Bahkan saya tidak punya cara untuk menggabungkan energi spiritual saya dengan kemampuan lain di bawah premis seperti itu. Tetapi saya terkejut melihat bahwa kemampuan Anda ini terintegrasi sempurna ke dalam penghalang ilahi, menggunakan tubuh Anda sendiri sebagai bahan bakar. Benar-benar kejutan yang luar biasa. Sepertinya kuil ksatria sudah menghasilkan satu lagi ksatria yang luar biasa, aku benar-benar iri. Long Hao Shen dengan hormat menjawab, kepala kuil Li melebih-lebihkan. Kekuatanmu seluas lautan. Saya hanyalah perahu yang menyendiri dibandingkan dengan Anda. Kata-kata ini murni tulus. Meskipun dia telah menggunakan kemampuan desir cahaya yang berevolusi untuk menahan kejutan energi spiritual Li Zengzi, energi spiritual itu segera menenggelamkannya seperti lautan luas, sesuatu yang hanya mungkin dia capai sendiri dengan menggunakan kemampuan kejutan yang sangat kuat. Li Zengzi tertawa terbahak-bahak, ayo, dan biarkan aku melihat surat yang ditulis Ketua Long. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Long Hao Shen, dan membuka gulungan surat oleh sihir luar biasanya. Ini adalah gulungan ajaib yang dibuat oleh ksatria ilahi Long Tianying. Selanjutnya, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Zengzi sengaja pamer. Dia secara alami dapat menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengurus masalah sehari-hari, membuat dapat dimengerti alasan berat badannya yang berat. Energi spiritualnya dapat membantunya dengan hampir semua materi, oleh karena itu tubuhnya tidak banyak bergerak, dan secara alami akan menumpuk lemak. Kegemukan ini sangat alami. Setelah membuka gulungan itu, Li Zengzi menjadi sangat fokus, meluangkan beberapa menit untuk membacanya sepenuhnya. Setelah itu, ekspresinya berubah tanpa henti saat dia terus membaca. Menutup gulungan itu, Li Zengzi menutup kedua matanya, sepertinya merenung. Beberapa saat kemudian, dia menyatakan kepada Tan Wan di dekatnya, silakan keluar dulu, saya perlu berbicara dengan kepala ksatria suci. Tan Wan kaget, dia adalah satu-satunya murid pribadi Li Zengzi. Jangan menilai Li Zengzi karena penampilannya yang pendek dan gagah. Wajahnya selalu membawa kehangatan dan senyuman, tetapi dia tahu betul tentang kebanggaan ekstrim gurunya ini, yang dianggap sebagai jenius nomor satu di kuil penyihir selama 1000 tahun terakhir. Gurunya baru berusia 60 tahun, melampaui generasi yang jauh berturut-turut dari penyihir terkemuka di kuil penyihir. Dalam kultivasi, bahkan 3 ksatria ilahi kuil ksatria belum tentu menjadi lawan gurunya. Alasan mengapa dia adalah satu-satunya muridnya adalah bahwa di antara generasi muda kuil penyihir, hanya bakatnya yang memperoleh persetujuan dari gurunya, selain fakta bahwa mereka berbagi elemen angin yang sama. Melihat keseriusan di wajah gurunya saat ini,
Tan Wan segera mengerti bahwa kepala ksatria suci sementara yang mewakili kuil ksatria ini sama sekali tidak sesederhana itu, atau gurunya tidak akan memandangnya begitu penting. Tan Wan juga mewarisi harga diri Li Zengzi, tetapi karena dia masih muda, dia tidak pandai menyembunyikan kebanggaan itu, dan sering membiarkannya muncul ke permukaan. Tapi ini tidak berarti dia tidak cerdas, sebaliknya, kecerdasan dan bakatnya sangat dipuji bahkan oleh Li Zengzi. Mendengar gurunya, dia hanya menatap Long Haoshen dengan tercengang sebelum segera setuju, pergi dari sisi kanan dan menghilang tanpa suara. Setelah pergi muridnya, Li Zengzi kembali ke wajah yang tidak berbahaya itu. Sekarang seharusnya saatnya bagimu untuk menunjukkan wajahmu yang sebenarnya, putra cahaya kuil ksatria. Long Haoshen mengetuk tinju kanannya di dadanya, dia dengan hormat menyatakan, Long Haoshen kuil ksatria menyapa kepala kuil. Melihat penampilan Long Haoshen yang terlalu muda dan wajah tampan, Li Zengzi hanya menatap kosong. Meskipun sangat pandai menyembunyikan emosinya, keterkejutan batinnya masih sangat besar. Isi surat Long Tianying sangat jelas, Long Haoshen adalah cucu kandungnya, dan benar-benar secara resmi ditunjuk sebagai kepala ksatria suci kuil ksatria. Sementara ini, kuil ksatria sudah memberikan persetujuannya baginya untuk mereformasi pasukan pemburu iblisnya, dan mengharapkan kerjasama kuil penyihir. Jika benteng pegunungan Tombal membutuhkan bantuan, dia bisa bergabung dengan mereka dalam pertempuran, tetapi tidak untuk waktu lebih dari 3 bulan. Meskipun surat ini tidak menyebutkan kultivasi Long Haoshen, dengan pemahaman Li Zengzi tentang karakter Long Tianying, dia memahami poin-poin keras kepala Long Tianying. Bahkan cucunya sendiri tidak akan diizinkan memakai armor yayasan emas ini tanpa kekuatan yang cukup. Selain itu, penyelidikan sebelumnya telah membuatnya merasa jelas bahwa kultivasi Long Haoshen memang setidaknya pada langkah ke-8. Li Zengzi terkejut menghadapi anak muda ini, yang tubuhnya menyebarkan esensi cahaya dengan kemurnian ekstrim sampai batas yang belum pernah dilihat Li Zengzi sebelumnya dalam hidupnya. Meskipun memiliki penampilan yang tampan, matanya masih sangat lembut, seperti seorang kultivator yang telah mencapai usia 40-an atau 50-an. Murid pribadinya yang berharga sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan cara apapun dengan temperamen seperti itu. Menghela nafas ringan, Li Zengzi mengungkapkan senyum pahit, saya awalnya berpikir bahwa tak lama kemudian, waktu kuil penyihir mungkin bisa tiba. Tapi itu terlihat tidak mungkin. Keberuntungan kuil ksatria bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Kata-katanya terdengar seperti tidak masuk akal, tetapi Long Haoshen bisa memahami makna di baliknya. Kepala kuil Li ini dianggap sebagai pesaing terbesar kuil ksatria, diakui sebagai penyihir dengan tingkat kultivasi tertinggi. Kultivasinya bahkan melebihi karakter-karakter lama yang berusia lebih dari 100 tahun. Murni dalam hal kultivasi, tidak satu pun dari 3 ksatria ilahi dari kuil ksatria yang bisa melawannya. Sebelum Long Haoshen datang, harapan kuil ksatria ditempatkan pada Long Xingyu. Tetapi kuil ksatria juga mengerti bahwa Xingyu berada di bawah Li Zengzi dalam hal bakat, tetapi juga jauh lebih muda pada akhirnya, oleh karena itu mungkin tidak memberinya kesempatan untuk mengejar kultivasi Li Zengzi dalam kehidupan ini. Tapi siapa yang mengira bahwa kuil ksatria akan menghasilkan seorang anak muda seberbakat Long Haoshen ini? Lihat saja kultivasinya sampai sekarang. Dia hanya menggunakan 10 tahun atau lebih untuk menjadi ksatria suci dari langkah ke-8. Kecepatan kemajuan ini, ditambahkan kebakatnya sebagai putra cahaya dan yang dipilih dewa membuat kemungkinannya untuk melampaui kepala kuil ini di masa depan sangat besar. Menghadapi Li Zengzi dan melihatnya menghela nafas dengan sedih, Long Haoshen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menjaga matanya yang jernih pada kepala kuil penyihir. Li Zengzi segera mengambil gulungan di tangannya, merapikannya, duduklah, kita akan bicara. Mengatakan itu, dia membawa Long Haoshen ke aula di belakangnya, lalu duduk di sofa. Kantor Li Zengzi didekorasi dengan sederhana, tetapi memberikan perasaan kokoh. Semua perabotan terbuat dari kayu hitam gagak, yang tidak dikenali Long Haoshen. Itu mendistribusikan aroma samar, yang membuat Long Haoshen jelas merasa seolah-olah kekuatan mentalnya meningkat saat dia menciumnya. Li Zengzi berkata sambil tersenyum, Long Haoshen,
kamu seharusnya datang untuk mencari Lin Xin, kan? Tahukah Anda bahwa setahun yang lalu, sebelum Kaisar Dewa Iblis memulai Perang Suci, saya adalah orang pertama dari aliansi yang memberikan persetujuan saya untuk menyerahkan Anda kepada Kaisar Dewa Iblis. Tahukah Anda mengapa? Long Hao Shen sedikit kosong, dan tidak berpikir kepala kuil penyihir ini akan begitu langsung dengan kata-katanya. Itu karena aliansi tidak siap untuk perang suci seperti itu. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan iblis dan kekuatan kita, dan kita butuh waktu. Long Hao Shen menjawab dengan acuh tak acuh, seolah-olah Li Zengzi tidak berbicara tentang masalah mengorbankan hidupnya sendiri. Li Zengzi menyatakan dengan sedikit terkejut, jadi, Anda adalah salah satu yang langka yang melihat melalui pikiran saya. Banyak yang berpikir bahwa saya ingin menyerang kuil Ksatria, demi memenangkan kursi nomor 1 dari kuil Ksatria. Kamu benar, persiapan aliansi masih belum cukup. Tapi ada alasan lain mengapa aku ingin menyerahkanmu. Karena saya belum siap. Hah. Ketika Long Hao Shen melihat sosok kepala kuil penyihir, dia tiba-tiba memiliki perasaan khusus. Dari Li Zengzi dapat dirasakan kepercayaan diri yang mutlak, keyakinan bahwa suatu hari dia bisa menandingi Kaisar Dewa Iblis yang mengendalikan semua iblis. Li Zengzi duduk di sofa, tanpa tergesa-gesa menyatakan, benar, saya masih belum siap. Selama 6.000 tahun, aliansi kuil telah mengumpulkan kekuatan. Meskipun kontradiksi antara 6 kuil besar tidak dapat dihindari, di depan musuh bersama yang kuat, setiap orang harus bersatu. Dan yang kami inginkan adalah melancarkan serangan balik terhadap iblis, untuk mengambil kembali wilayah kami yang hilang, dan bahkan membasmi selamanya iblis dari benua itu. Untuk itu, masalah penting harus dihadapi, dan itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Dan itu adalah Kaisar Dewa Iblis.